Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Etika dan Profesi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep etika pada Society 5.0. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bella Pertiwi, NRP 11. Nama saya Muhammad Hanif Abdurrahman, NRP 12. Dan saya, Dea Amalia Lutfiani, NRP 13. Nah, sebelum masuk ke apa itu Society 5.0, kita perlu mengetahui bagaimana perkembangan dari society itu sendiri, mulai dari Society 1.0 hingga Society 5.0. Nah, yang pertama adalah Society 1.0, yaitu hunting dan gathering. Di sini merupakan awal kemunculan manusia yang mana mereka berkumpul dan bekerja sama dalam suatu kelompok untuk bertahan hidup. Nah, di sini manusia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berburu dan berpindah-pindah tempat. Nah, pada zaman ini juga manusia sudah mulai membuat peralatan sederhana dan menggunakan api untuk membakar buruan mereka dan bertahan hidup. Nah, selanjutnya adalah Society 2.0, yaitu agrikultural. Nah, pada zaman ini manusia sudah mulai mengenal yang namanya tanah dan untuk bercocok tanam dan memelihara ternak. Nah, pada zaman ini juga manusia sudah tidak lagi berburu dan berpindah-pindah tempat, akan tetapi manusia menetap pada suatu tempat dan mulai membangun peradaban pada suatu daerah tersebut. Nah, pada zaman ini juga muncullah yang namanya tulisan dan beberapa kerajaan-kerajaan tertentu. Nah, selanjutnya adalah Society 3.0, yaitu industrial. Nah, pada zaman ini perkembangan populasi manusia sudah begitu banyak dan semakin membengkak, sehingga segala kebutuhan akan pangan, sandang, dan lain-lain juga semakin banyak. Nah, oleh karena itu muncullah istilah revolusi industri yang akan menjadi solusi dari permasalahan ini. Nah, dengan adanya revolusi industri ini, segala produksi akan kebutuhan barang dan jasa juga akan semakin meningkat, sehingga perekonomian juga semakin berkembang. Nah, manusia yang bercocok tanam sudah mulai berpindah dengan bekerja pada pabrik-pabrik dengan sistem pembayaran upah. Selanjutnya adalah Society 4.0, yaitu information. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, manusia pada zaman ini mulai memasuki yang namanya aliran informasi dan data begitu cepat. Nah, sehingga segala komunikasi antar manusia menjadi sangat mudah dan intens, dan segala informasi apapun dapat diakses oleh kapanpun, oleh siapapun, dan kapanpun dan dimanapun. Nah, selain itu juga segala hal yang berbasis fisik mulai berbasis ke digital. Nah, selanjutnya adalah Society 5.0, yaitu sebuah new society. Nah, secara pengertian Society 5.0 merupakan masyarakat yang berpusat pada manusia atau human center dan berbasis teknologi yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Nah, di sini segala kehidupan manusia akan semakin mudah dengan adanya artificial intelligence atau AI, atau bisa juga disebut sebagai kecerdasan buatan yang akan membantu segala proses kehidupan manusia. Nah, selain itu keterbatasan fisik manusia juga akan dibantu dengan adanya robot yang begitu mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Nah, secara singkatnya segala kehidupan akan serba praktis dan serba otomatis. Nah, selanjutnya adalah persamaan Society 5.0 dengan revolusi industri 4.0. Nah, di sini yang pertama keduanya sama-sama menggunakan teknologi yang canggih, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Smart Machine, Knowledge Management, dan juga Smart Web. Nah, yang kedua, keduanya ini sama-sama menekankan bagaimana cara berkomunikasi melalui intelligent machine yang tersedia, baik antar manusia dengan mesin atau manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah keduanya ini sama-sama mempertimbangkan rekayasa keberlanjutan di tengah-tengah teknologi progresif yang dikerahkan secara material dengan memperhitungkan pelestarian alam dan ekologi. Nah, selanjutnya adalah perbedaan antara Society 5.0 dengan revolusi industri 4.0. Nah, di sini yang pertama adalah industri 4.0 menekankan pada pekerjaan dilakukan secara otomatis, sedangkan Society 5.0 menekankan pada pengoptimalan jam kerja manusia. Nah, di sini maksudnya adalah industri 4.0 sudah tidak lagi menggunakan tenaga kerja manusia, akan tetapi sudah mulai melakukan otomasi, yaitu dengan penggantian mesin-mesin tertentu. Nah, sedangkan pada Society 5.0 ini manusia tetap yang berperan utama sebagai tenaga kerjanya.
dengan bantuan dari mesin kecerdasan buatan pada industri 4.0. Nah, selanjutnya yang kedua adalah industri 4.0 menyoroti efektivitas penggunaan mesin otomatis, sedangkan pada society 5.0 menyoroti efektivitas dalam pengoptimalan pengetahuan manusia dengan bantuan mesin cerdas. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai relasi industri 4.0 dengan society 5.0. Revolusi industri 4.0 akan mengurangi penggunaan sumber daya manusia dengan penggantian teknologi autonomous. Hal ini dinilai berpotensi dalam mendegradasi peran manusia. Dengan lahirnya konsep Society 5.0 ini, diharapkan dapat menerapkan konsep di mana manusia sebagai pengendali atau otak utama dari pemanfaatan teknologi di revolusi industri 4.0. Di beberapa tahun terakhir, berbagai media menyajikan informasi tentang profesi dan pekerjaan di mana manusia memiliki peran yang semakin berkurang. Alasan utamanya adalah terkait dengan perkembangan teknologi informasi, robot, komputerisasi, dan otomatisasi lainnya. Informasi tersebut dilaporkan dan dipublikasikan oleh The Guardian, World Economic Forum, dan media-media lain. Di satu sisi, profesi dan pekerjaan seperti kasir, karyawan bank, produksi, dan manufaktur semakin berkurang. Sedangkan di sisi lain, profesi dan pekerjaan seperti rekayasa perangkat lunak, ahli gizi, dokter bedah, keuangan dan bisnis, matematika dan komputer, agrikultur, dan sebagainya semakin meningkat. Dari grafik berikut ini menunjukkan bahwa persentase kemungkinan pekerjaan dan profesi telemarketer yang akan diambil alih oleh robot atau komputer dengan persentase kemungkinan 99% menurut Business Insider pada tahun 2018. Peringkat kedua, pekerjaan dan profesi akuntan dan auditor dengan persentase kemungkinan diambil alih adalah sebesar 94%, dan seterusnya seperti pada grafik. Dalam industri 4.0, kita mengenal adanya Cyber Physical System atau CPS, yang merupakan integrasi antara physical system, komputasi, dan juga network atau komunikasi. Jika dihubungkan dengan Society 5.0, seperti pada gambar slide, Society 5.0 ini merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi Cyber Physical Human Systems, di mana human atau manusia tidak hanya dijadikan objek atau elemen pasif, tetapi berperan aktif sebagai subjek, active player, yang bekerja bersama physical system dalam mencapai tujuan atau goal yang diinginkan. Jadi, interaksi antara mesin dan manusia masih tetap berjalan. Berikut merupakan perubahan-perubahan yang disebabkan oleh demografi dan sosial ekonomi, diantaranya meliputi: pertama, perubahan lingkungan kerja dan fleksibilitas di dalam pekerjaan, seperti dalam hal waktu dan tempat. Kedua, peningkatan kelas menengah khususnya di negara-negara berkembang. Tiga, perubahan iklim, keterbatasan sumber alam, dan transisi ke ekonomi yang ramah lingkungan. Keempat, peningkatan perdagangan dan mutasi ahli secara global. 5. Kepedulian konsumen terkait isu etis dan privasi. 6. Meningkatnya tren orang bekerja lebih lama, sampai di atas umur 65 tahun, dalam rangka mencukupi kebutuhan masa pensiun dan berkontribusi kepada masyarakat. 7. Meningkatnya jumlah generasi muda yang mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan mengisi pasar tenaga kerja. 8. Meningkatnya jumlah wanita yang berpartisipasi di dalam dunia kerja. Dan yang terakhir adalah meningkatnya urbanisasi. Dari aspek demografi dan sosial ekonomi, perubahan-perubahan ini telah dan sedang terjadi saat ini, di mana memiliki dampak pada perubahan pasar tenaga kerja. Industri 4.0 membawa perubahan besar di dalam dunia kerja, baik di negara maju maupun negara berkembang. Dari permasalahan atau perubahan yang timbul pada slide sebelumnya, dalam Society 5.0 ini terdapat nilai baru yang diciptakan melalui inovasi untuk menghilangkan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin, dan bahasa, dan memungkinkan penyediaan produk dan layanan yang dirancang khusus untuk beragam kebutuhan individu ataupun kelompok, serta kebutuhan yang tak terlihat. Dengan cara ini, akan mungkin untuk mencapai masyarakat yang dapat membangun dan mengembangkan ekonomi, serta menemukan solusi untuk masalah sosial. Seperti gambar pada slide,
yaitu diversifikasi energi dengan produksi lokal, dan melakukan penstabilan sumber energi dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian, dapat juga mengotomatisasi industri pertanian atau pengoptimalan pengiriman ke rumah, dan meningkatkan produksi bahan makanan, serta mengurangi limbah, dan lain sebagainya. Dari pengembangan ekonomi dan sosial untuk masalah sosial pada Society 5.0, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan baru pada Society 5.0. Namun, menurut pemerintah Jepang, contohnya yaitu mobilitas, industri, pangan atau produk makanan, energi, kesehatan, pertanian, dan pencegahan bencana. Namun di Indonesia sendiri baru diterapkan beberapa, yaitu pada mobilitas dan kesehatan. Pada mobilitas sendiri diterapkan pada bandara, dan kesehatan yaitu pada konsultasi kesehatan secara online. Mobilitas pada bandara yaitu mempunyai alat AVDGS yang kepanjangannya yaitu Automatic Visual Docking Guidance System. Di bandara sendiri, 80% mengalami kecelakaan di gate dan apron. AVDGS ini menerapkan sebagai marshaller otomatis yang bertugas untuk memberi aba-aba saat pesawat parkir dan memberi data secara real time, data tentang keadaan bandara saat ini. AVDGS sendiri baru dipasang hanya beberapa bandara, yaitu Bandara Ngurah Rai, Hang Nadiem, Kuala Namu, Juanda, Sultan Hasanuddin, Haluleo, Berau, Sultan Babullah. Etika pada AVDGS ini saya ambil dari etika engineering, di mana pada poin pertama mementingkan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pada penumpang pesawat yang termasuk pilot dan pramugari. Pada poin kedua, bersikap tanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertugas dengan bersikap tanggung jawab pada prosedur yang diterapkan agar semua dapat dipertanggungjawabkan, maka pekerjaan itu dapat dipercaya. Pada poin 3 terdapat jelas dan to the point. Jelas dan to the point yang dimaksudkan ini yaitu petugas yang menyampaikan agar jelas dan to the point tentang kondisi saat ini agar tidak terjadi kecelakaan. Pada poin 4, bekerja dan mematuhi sesuai SOP yang diberikan. Petugas menjalankan alat sesuai SOP yang diberikan agar tidak terjadi kecelakaan. Pada penerapan kesehatan, terdapat Halodoc, di mana Halodoc ini merupakan suatu layanan kesehatan yang diluncurkan oleh PT Media Dr. Investama, yang sebelumnya Halodoc ini hanya melayani farmasi dan kesehatan. Namun saat ini Halodoc sedang mengupgrade dan meluncurkan LabCons untuk konsultasi lab secara online. Melalui Halodoc ini juga dapat konsultasi kesehatan secara online, secara chatting, bahkan secara video call. Halodoc ini juga dapat mengantar obat ke pasien setelah konsultasi kepada dokter. Etika pada Halodoc ini saya ambil dari etika kesehatan. Yang pertama, tidak merugikan satu sama lain, di mana pendapat dokter saat tidak diterima oleh pasien, maka tidak boleh dipaksakan agar tidak merugikan pasien bahkan satu sama lain. Pada poin kedua, menjaga kerahasiaan pasien.
Dokter menjaga identitas kesehatan pasien. Pada poin 3, jujur, adil, dan to the point. Saat menyampaikan diagnos pasien, dan dokter harus adil, tidak mendiskriminatif pada pasien. Pada poin keempat, menghormati privasi pasien, di mana antara dokter dan pasien tidak boleh menyinggung hal pribadi pasien maupun dokter. Ini referensi yang kami pakai pada presentasi ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.